Tunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, seluruh warga GKJW Jemaat Surabaya, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap hati yang telah kami siapkan diberkati oleh Allah, sehingga firman Tuhan sungguh dapat mempersiapkan diri kami semua ikut serta dalam rangka unduh-unduh yang pertama tahun 2020 ini. Kami rindu Roh Kudus senantiasa berkarya, menganugerahkan kemampuan agar kami dapat ikut serta semakin mendalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni seluruh salah dan dosa kami semua. Inilah Bapa, seluruh ucapan syukur dan doa kami sepenuhnya kami serahkan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Yang berbahagia kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pada saat ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan, tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, semua orang pasti memiliki harapan dalam hidupnya agar suatu saat dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tidak ada orang yang ingin sebaliknya terjadi dalam hidupnya, yakni kesusahan, beban, derita, dan seterusnya. Oleh karena itu, senantiasa ada usaha dan perjuangan sedemikian rupa dengan bekerja siang malam nganti lali wayah, bekerja sedemikian keras sampai lupa waktu, agar semua kebutuhan hidupnya berusaha dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Banyak orang berpikir dan memahami, mungkin termasuk kita juga, bahwa sukacita dan bahagia sungguh dapat dirasakan pada saat dapat memenuhi apa yang menjadi harapannya. Adanya pikiran dan pemahaman seperti itu memang tidaklah salah, tetapi masih belum cukup, sebab masih ada sesuatu yang kurang menurut Amsal. Amsal 3 ayat 13 sampai 18 perlu kita cermati bersama, bahwa kesukacitaan dan kebahagiaan sungguh-sungguh dapat dirasakan bila senantiasa dilandasi dengan sikap yang penuh hikmat dan kepandaian.
yang cukup atas berkat Tuhan Allah yang telah diterimanya. Di sini menjadi semakin jelas bahwa kesukacitaan dan kebahagiaan dapat dirasakan tidak hanya berdasarkan seberapa banyak yang telah kita terima atas berkat Tuhan Allah tersebut, tetapi juga sangat ditentukan apakah kita punya hikmat dan kepandaian untuk menata berkat Tuhan Allah tersebut yang telah dipercayakan pada kita semua. Adanya curahan berkat Tuhan Allah bila dapat ditata dengan penuh hikmat dan kepandaian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ini, tentu bagi Amsal semakin dapat menjadi sumber panjangnya usia dan kehormatan. Amsal pasal 3 ayat 16 menyatakan demikian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Hal ini sungguh pelajaran yang sangat berarti untuk kita semua, sebab justru adanya hikmat dan kepandaian itulah yang dapat menjadikan berkat Tuhan Allah tersebut mampu semakin menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, orang yang demikian jalannya adalah jalan penuh bahagia, dan segala jalannya penuh sejahtera semata-mata, sehingga dapat menjadi sumber berkat bagi banyak orang, bahkan dapat menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Sebab adanya hikmat dan kepandaian itu semakin dapat mengarahkan prinsip hidupnya, bahwa tidak hanya ingin menerima sebanyak mungkin, tetapi juga ingin dapat membagi sebanyak mungkin untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Sehingga tidaklah berlebihan bila Amsal mengatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amsal 3 ayat 18. Semuanya ini berarti bahwa orang yang bersukacita dan bahagia semakin dapat mewujudkan hidup berbagi dengan apa yang mereka telah miliki kepada orang lain yang membutuhkannya. Bahkan dapat mewujudkan nilai hidup kekristenan yang sangat luar biasa, yakni lebih baik memberi daripada menerima. Sekali lagi, dapat mewujudkan nilai hidup kekristenan yang sangat luar biasa, lebih baik memberi daripada menerima. Tentu saja pemberlakuan prinsip hidup tersebut tidak hanya terkait dengan sesama, tetapi juga kepada Tuhan Allah. Dalam hidup yang seperti ini, tentu tidak ada tuntutan kepada Tuhan Allah dengan ungkapan kurang ini, kok begini, kok seperti ini. Sebab yang ada dalam hidupnya adalah senantiasa bersyukur atas berkatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku semua, tentu saja tidak mudah dapat mewujudkan hidup yang penuh dengan nilai kekristenan tersebut. Itu berarti tidak semua orang Kristen bisa mewujudkan prinsip hidup yang senantiasa penuh syukur. Faktanya masih banyak di antara kita yang hidupnya penuh keluhan, yakni merasa kurang ini Tuhan, kok begini Tuhan, kok seperti ini Tuhan, dan mungkin masih banyak keluhan-keluhan yang ada yang sering kita ungkapkan. Jika masih seperti ini fakta hidup kita bersama, maka kita bersama masih sulit dapat mewujudkan hidup berbagi dengan orang lain,
bahkan berbagi dengan Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa kesukacitaan dan kebahagiaan sesungguhnya bukanlah urusan pribadi, bukanlah urusan individu, tetapi sesungguhnya adalah urusan sosial, kebersamaan dengan yang lain, yakni sesama dan juga Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tidak hanya ingin menerima atau mendapatkan sebanyak mungkin dari sesama dan Tuhan Allah lewat bekerja dan usaha kita masing-masing, tetapi kita juga harus mulai belajar untuk memberi secara rutin dan baik untuk sesama maupun untuk Tuhan. Memberi kepada sesama dan Tuhan Allah bukan kalau sempat atau kalau bisa, tetapi ada tanggung jawab untuk memberi sebagaimana Tuhan juga telah memberkati hidup kita sehingga kita ini senantiasa berkecukupan. Oleh karena itu, supaya kita semua dapat memberi secara rutin dan teratur, perlu hikmat dan kepandaian untuk menata berkat Tuhan Allah dengan baik dan benar, membagi berkat Tuhan Allah dengan baik dan benar, mempergunakan berkat Tuhan Allah dengan baik dan benar, bahkan mempersembahkan berkat Tuhan Allah juga dengan baik dan benar, sehingga terjadi adanya keseimbangan hidup secara individu dan juga sosial. Tentu saja mewujudkan hidup yang seperti ini tidak mudah. Mewujudkan hidup yang berorientasi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberi dengan baik, benar dan rutin, tulus, sekali lagi tidaklah mudah. Perlu proses tidak ringan. Perlu waktu panjang untuk berlatih dan berlatih. Namun adanya keinginan dan kesungguhan hati itulah yang membuat kita bisa melakukannya. Terlebih kita semua warga GKJW Jemaat Surabaya yang akan mengadakan unduh-unduh pertama, yakni pada hari Minggu 21 Juni tahun 2020 ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tentu perayaan unduh-unduh ini dapat sukses dan berjalan dengan lancar serta baik hasilnya adanya kerja keras seluruh panitia dan kita semua sebagai warga GKJW Jemaat Surabaya mendukung dengan prinsip spiritualitas hidup, tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Sekali lagi, unduh-unduh ini dapat sukses karena seluruh warga GKJW Jemaat Surabaya mendukung dengan prinsip spiritualitas hidup, tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Memberi atau mempersembahkan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai orang percaya. Sehingga kalau tidak memberi atau mempersembahkan, itu berarti masih kurang memenuhi tanggung jawab sebagaimana orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus ini semakin belajar dapat memberi atau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Allah. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah juga senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup kita semua sebagai umat tebusannya, sehingga kita tidak berkekurangan, namun bisa mewujudkan harapan hidup yang senantiasa berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Selamat mempersiapkan diri dalam hari raya unduh-unduh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi landasan kami semua ikut serta dalam rangka kegiatan unduh-unduh pada tahun 2020 di unduh-unduh yang pertama ini. Oleh karena itu, berkati seluruh panitia yang telah bekerja keras dan menatanya. Berkati juga para pemuda dan tim multimedia, serta berkati kami semua, majelis jemaat dan warga jemaat, agar kami dapat ikut serta terlibat secara aktif di dalam kegiatan unduh-unduh tersebut. Sekali lagi, firman-Mu memotivasi kami semua bahwa dalam hidup ini kami tidak hanya menerima, tetapi juga memberi untuk sesama, juga memberi atau mempersembahkan untuk Tuhan. Inilah Bapa, ucapan syukur dan doa kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.